Ribuan paket milik pekerja migran Indonesia dari sejumlah negara masih menumpuk di gudang perusahaan jasa pengiriman di Kota Semarang. Barang tersebut sudah berada di gudang penyimpanan sekitar 5 hingga 6 bulan akibat terkendala pemberlakuan ketentuan tentang kepabeanan impor dan ekspor barang kiriman. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI kembali melakukan pengecekan ke sejumlah gudang jasa pengiriman di Kota Semarang. Dari pengecekan di 3 gudang, 2 gudang di kawasan industri Candi, BP2MI mendapatkan data sebanyak 10.291 paket barang milik pekerja migran yang belum dikeluarkan. Sementara di gudang tempat penimbunan sementara di Jalan Yosudarso, Tanjung Mas, Semarang ditemukan lebih dari 15.000 paket barang yang masih menumpuk dan tertahan belum dikirim ke pihak keluarga pekerja migran. Menurut Kepala BP2MI, Beni Ramdhani, barang-barang yang masih tertahan ini merupakan kiriman yang masuk saat pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 36 Tahun 2023. Kebijakan merevisi Permendak tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan di lapangan untuk mengeluarkan barang-barang milik pekerja migran yang masih tertahan di gudang pengiriman. Dari atau pasca peraturan yang kita keluarkan 2.600 CN ini sudah jalan pergerakannya, tapi faktanya ya masih ada 4.620 dos barang milik PMI dan kita udah lihat tadi barang-barangnya apa saja, sampai pakaian dalam loh, ya sampai BH ya. Apakah barang-barang itu kita curigai barang-barang jasa titipan, barang-barang kepentingan bisnis, barang-barang yang akan diperjualbelikan, kemudian dituduh lagi akan mengancam ekonomi nasional, akan mengancam produk-produk nasional, akan mengancam UMKM. Saya katakan bullshit, itu tuduhan yang menyakitkan bagi pekerja migran, tuduhan yang menyakiti ya rakyatnya sendiri yang disebut pekerja migran. Mereka ini kan penyumbang devisa, maka BP2MI sebetulnya sejak awal sudah berkirim surat agar satu, kami bisa buktikan dari barang-barang tertahan adalah milik pekerja migran yang terdata. Dari 47.000 CN yang dikirim oleh Bea Cukai, itu kami temukan tracing 13.000. Sementara itu dari salah satu pihak perusahaan logistik mengatakan untuk barang milik pekerja migran sudah berada di gudang selama 5 hingga 7 bulan lamanya sejak mulai awal kirim. Dengan tertahan seperti barang seperti ini memang kami merasa kasihan kepada PPNI karena barang-barang yang ada di sini hampir lamanya sekitar hampir 5 sampai 7 bulan. Itu dari mereka kirim ya, dari mereka menyerahkan barang itu ke agen di luar negeri. Jadi memang kasihan sekali karena mereka berharap pada saat itu mereka sudah berharap barang ini datang pada saat hari lebaran sebelum lebaran. Cuman ternyata memang sampai dengan lebaran selesai pun barang tersebut belum bisa keluar. Kalau untuk pihak gudang sendiri Pak, kerugiannya di kami sebenarnya soal kerugian kami terus terang tidak terlalu, ya kami memang merugi Pak, jujur aja kami merugi karena kalau gudang itu kan sifatnya pasti dia akan melihat profitnya pada saat dia turn off-nya itu tinggi. Menurutnya, karena ini sudah stuck seperti ini otomatis kan nggak ada barang masuk keluar. Tapi kami sebenarnya berpikir lebih ke arah berpikir secara PMI Pak. Kami mungkin kasihan tapi akan lebih kasihan lagi adalah PMI karena mereka sudah berada di luar negeri, susah payah kerja mau beliin barang ternyata sampai di sini ditahan. BP2MI berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar barang-barang milik pekerja migran Indonesia yang saat ini masih tertahan di gudang logistik pengiriman, baik di Semarang dan Surabaya dapat dikirim ke alamat tujuan atau ke pihak keluarga, sepanjang barang tersebut bukan barang-barang yang dilarang.